سمعنا وأطعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah musalla al-muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muttaqin ka taqwa. Apa huruf harus menyebut at-taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian kita perpanjang i'tikaf kita untuk mendengarkan kajian tentang fikih sunnah. Mudah-mudahan ini bisa menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, semalam kita sudah sampai pada pembahasan tentang bacaan-bacaan tasyahud akhir, yang mana semalam sudah dibahas ada 3 riwayat ya, atau 3 cara atau 3 bacaan dalam tasyahud akhir. Yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang bacaannya adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah riwayat dari Ibnu Abbas ya. Bacaannya adalah at-tahiyyatu mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah riwayat dari Abdurrahman ibnu Abdul Qari, seperti yang telah ditulis oleh Imam Malik dalam kitab beliau Muwatta ya. Dan ini adalah merupakan tahiyyat atau bacaan tahiyyat yang disukai oleh Imam Malik rahimahullah taala. Adapun bacaannya adalah at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Nah, jadi ada menambah lafaz az-zakiyat ya. At-tahiyyatu lillah waz-zakiyat, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Tangali sedikit lah, karena kalau sudah dibaca jarang dibaca lah. Ada yang 2, yang pertama tadi itu sudah sudah familiar ya. Adapun yang ketiga ini mungkin kita jarang membacanya atau belum pernah membaca, jadi ditanggali sedikit. Tapi intinya adalah 3 bacaan ini hadisnya kulluha sahihah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadhihi al-ahadits fi at-tashahhud kulluha sahihah. Ketiga-tiganya ini riwayatnya adalah riwayat yang sahihah. Jadi membaca manapun dari ketiganya ini maka salatnya adalah sah. Wa ashhaduha sihhah bi ittifaqil muhadditsin haditsu Ibnu Mas'ud thumma Ibnu Abbas. Dan yang paling kuat kesahihannya menurut kesepakatan para ulama hadis itu adalah hadis Ibnu Mas'ud ya. Kemudian hadis Ibnu Abbas ya.
Jadi yang pertama, yang kedua, yang pertama itu adalah yang paling kuat. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syafi'i, wa bi ayyihima tashahhada ajza'ahu, dengan manapun dia membaca tasyahud maka ajza'ahu, mencukupi, sudah cukup ya. Wa qala ajma'al ulama ala jawazi kulli wahidin minha. Kemudian beliau berkata, para ulama ijma' sepakat bahwa boleh untuk membaca salah satu dari ketiga macam bacaan tasyahud ini. Nah, itu selesai pembahasan tentang bacaan at-tasyahud ya. Kemudian yang berikutnya adalah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, as-salam. ثبتت فضلية السلام من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kewajiban salam adalah telah tetap dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau ya. Jadi ada dua sunnah, sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Dan masalah salam ini adalah ditetapkan dengan dua sunnah ini ya. Sunnah qauliyah artinya adalah perkataan Nabi, perintah Nabi. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, itu adalah perbuatan Nabi yang dilihat oleh sahabat ya. Fa'an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. Pembuka salat itu adalah bersuci, wa tahrimuha at-takbir, dan tahrimuha maksudnya adalah takbiratul ihramnya adalah membaca takbir, wa tahliluha at-taslim, sedangkan penutupnya adalah at-taslim, yaitu mengucapkan salam. Rawahu Ahmad wa Syafi'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi rahimahumullah. Wa qala, berkata Imam At-Tirmidzi, hadza asahhu syai'in fil bab wa ahsan. Ini adalah riwayat yang paling sahih dalam bab ini. Maksudnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini adalah merupakan riwayat yang paling sahih yang membahas masalah bab ini. Wa an Amir, kemudian ada lagi riwayat yang lain. Wa an Amir ibn Sa'ad, dari Amir bin Sa'ad, an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, kuntu ara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau salam ke arah kanan beliau dan ke arah kiri beliau. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hatta yura bayadi khaddihi, sampai terlihat putih pipi beliau ya. Jadi artinya bujur di ditengokkan ke kanan bujur, yang bawahnya itu kayak kolar itu makarlah kolar yang mutar kepala. Jadi harus benar-benar terlihat bagian pipi kita oleh makmum di belakang. Warawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Jadi kita salam sampai terlihat bagian putih pipi ya. Wa an Wa'il bin Hajar, dari Wa'il bin Hajar, qala, ia berkata, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu an yaminihi,
adalah beliau mengucapkan salam ke arah kanan beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Wa an shimalihi, dan ke arah kiri beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Hafidh, berkata Hafidh Ibn Hajar fi Bulughil Maram, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ini adalah riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya. Jadi membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang biasa diamalkan oleh sebagian masyarakat kita, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini juga adalah riwayat yang sahih, yang kuat, ya. Kemudian yang berikutnya, wujubut taslimatil wahidah wa istihbabit taslimatil thaniyah. Wajibnya salam yang pertama dan sunnahnya salam yang kedua, ya. Wajibnya salam yang pertama dan sunnahnya salam yang kedua. Qala muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, yara jumhurul ulama, jumhur ulama berpendapat, artinya mayoritas dari para ulama, anna taslimatul ula hiyal fardu, bahwa salam yang pertama adalah fardu hukumnya. Hukumnya fardu, artinya wajib, ya. Wa anna tsaniyata mustahabbah, adapun yang kedua adalah sunnah. Jadi yang punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, kira-kira apakah dia meneruskan dengan salam yang berikutnya? Kada usah. Sebab kalau ingin meneruskan ke salam yang berikutnya, maka batallah seluruh salatnya. Nah, batal seluruh salatnya. Kenapa? Karena yang mengakhiri salam itu adalah salam yang kedua. Otomatis karena dia tadi buang angin ketika salam yang pertama, maka otomatis dia salatnya batal. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi keluar angin misalnya, maka salatnya sah. Kenapa demikian? Karena yang wajib dari salam itu adalah satu kali, ya. Nah, hati-hati itu ya, terpolitik itulah, diperhatikan itu masalah itulah. Wa anna tsaniyah mustahabbah, adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Qala Ibnu al-Munzir, berkata Ibnu al-Munzir, ajma'al ulama ala anna salata man iqtasara ala taslimatin wahidatin jaizatun. Para ulama sepakat ijma' bahwa salat orang yang hanya membatasi salam satu kali itu boleh hukumnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi, itu hukumnya boleh, kata beliau, kata mereka, kata para ulama, ijma' ulama. Wa qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين، إنما قال التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Adapun riwayat dari Imam Ahmad, ya, yang mewajibkan dua salam, itu tidak benar, kata beliau. Itu bukan dari Imam Ahmad, atau kata beliau itu bukanlah pemahaman yang dipahami dari perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Imam Ahmad mewajibkan salam dua kali, ya, mewajibkan salam dua kali. Maka kata beliau dibantah oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini adalah merupakan salah satu pemuka dari mazhab Al-Hambali, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu pemukanya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di antaranya. Kalau dalam mazhab Hambali itu para ulama terkemukanya itu adalah di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Jadi kata Ibnu Qudamah membantah, ya, membantah perkataan atau
pernyataan sebagian orang yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa Imam Ahmad itu mewajibkan salam 2 kali. Itu tidak benar kata beliau. Ya. Yang benar adalah innama qala at-taslimatani as-sahhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayajuzu an yadhhaba ilaihi fil mashru'iyyati ila al-ijab. Bahwa salam 2 kali itu adalah yang paling sahih, ya, paling sahih, ya, bukan hukumnya wajib, tapi paling sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang paling banyak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat. Salam 2 kali yang paling sahih, bukan yang paling wajib, tidak, ya, bukan hukumnya wajib, tidak, tapi yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah salam 2 kali. Fayajuzu an yadhhaba ilaihi fil mashru'iyyati lil ijab, maka hukumnya adalah dianjurkan salam 2 kali atau sunnah hukumnya, bukan wajib kata beliau. Ini beliau menjelaskan tentang makna dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian kata beliau, kama dhahaba ila dzalika ghairuhu, sebagaimana halnya orang lain selain daripada Imam Ahmad juga berpendapat seperti itu. Artinya 2 kali salam itu hukumnya sunnah, salam yang pertama atau 1 kali salam itu hukumnya wajib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad dalla 'alaihi qawluhu fi riwayah wa ahabbu ilayya at-taslimatani. Dan yang menjelaskan, dalil yang menjelaskan perkataannya ini adalah dalil yang menjelaskan masalah ini, ya, salam yang wajib itu adalah 1 kali, yang sunnah itu adalah dua kali. Itu adalah riwayat yang menjelaskan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahabbu ilayya at-taslimatan, dan yang paling aku sukai itu adalah dua kali salam. Nah, itu adalah riwayat yang menjelaskan bahwa salam yang kedua itu adalah sunnah. Ahabbu, kata ahabbu, ya, kusukai, ya. Yang kusukai itu adalah dua kali. Wa li anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa Salamah ibn al-Aqwa wa Sahal bin Sa'ad qad rawaw anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah. Riwayat yang lain juga menjelaskan, yaitu riwayat Aisyah, Salamah bin Aqwa, Sahal bin Sa'ad. Qad rawaw, mereka telah meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sidin bersalam dengan 1 kali salam. Wa kana al-muhajirun yusallimuna taslimatan wahidah, dan orang-orang muhajirin juga mereka bersalam dengan 1 kali salam. Artinya kebanyakan dari orang-orang muhajirin itu mereka bersalam dengan 1 kali salam. Wa fi ma dzakarnahu jam'un bainal akhbar wa aqwal as-sahabah fi an yakuna al-mashru' wal masnun taslimatain. Dan dari apa yang telah kami sebutkan, yaitu kumpulan antara khabar-khabar dan perkataan-perkataan para sahabat, bahwa yang disyariatkan, yang disunnahkan itu adalah 2 kali salam, ya. Wal wajibu wahidatun, yang wajibnya dari 2 kali itu adalah yang pertama, yaitu 1 kali. Wa qad dalla ala sihhati hadzal ijma' alladhi dzakarahu Ibnu al-Munzir fala ma'dila anhu, dan sungguh yang menunjukkan atas kesahihan ijma' ini adalah apa yang telah disebutkan oleh Imam Ibnu al-Munzir dalam kitab beliau, fala ma'dila anhu, maka tidak ada yang melenceng dari pendapat ini. Artinya tidak ada yang mengatakan bahwa 2 kali itu adalah wajib, ya. 2 kali itu adalah wajib. Yang ada kesepakatan para ulama, para fuqaha, itu adalah 2 kali sunnah, sedangkan yang pertama itu adalah wajib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, madhhabus Syafi'i wal jumhur min as-salafi wal khalafi annahu yusannu taslimatan. Adapun madhab Imam Syafi'i dan jumhur dari generasi salaf dan juga generasi khalaf,
jumhur para ulama generasi salaf terdahulu, ya, tabi'in maksudnya, dan juga yang berikutnya, annahu yusannu taslimatan, bahwa yang disunnahkan itu adalah dua kali salam. Wa qala Malik wa ta'ifah, berkata Malik dan juga beberapa orang lain, innama yusannu taslimatun wahidatun, yang disunnahkan itu adalah salam yang satu kali. Nah, ini pendapat dari Imam Malik dan juga beberapa orang, ya. Jadi ada pendapat yang tadi mengatakan bahwa yang pendapat pertama mengatakan yang wajib satu kali, yang dua kalinya adalah sunnah. Tapi kalau Imam Malik rahimahullah dan juga beberapa orang Taifah mengatakan yang sunnahnya itu adalah satu kali. Wa ta'allaqu bi ahaditsa dha'ifatin, mereka bersandar kepada hadis-hadis yang lemah. La tuqawimu hadhil ahadits as-sahihah, tidak bisa menyamai, ya, hadis-hadis yang sahih ini, ya. Walau thabata syai'un minha hasala ala annahu fa'ala dhalika li bayani jawaz al-iqtisar ala taslimatin wahidah. Seandainya hadis-hadis yang dhaif itu dinyatakan sebagai hadis yang sahih sekalipun, kata muallif rahimahullah, maka ini adalah merupakan perbuatan, ya, fa'ala dzalika, perbuatan yang demikian itu menjelaskan bolehnya hanya membatasi dengan satu kali salam saja. Jadi bukan menjelaskan bahwa salam yang satu kali itu hukumnya sunnah, tidak, tapi ini menjelaskan bahwa salam yang satu kali atau salam yang pertama itu adalah salam yang wajib, sedangkan yang berikutnya itu adalah salam yang sunnah. Wa ajma'al ulama alladhi yu'taddu bihim, dan para ulama yang dianggap dijadikan rujukan perkataan mereka semuanya sepakat bahwa la yajibu, tidaklah wajib, illa taslimatun wahidah, kecuali satu kali salam. Fa in sallama wahidatan ustuhibba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhihi, apabila dia salam satu kali, ya, salam satu kali, ustuhibba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhihi, dianjurkan baginya untuk mengucapkan salam tilqa'a wajhihi, ya, tilqa'a wajhihi maksudnya tetap kondisi wajahnya, tidak miring ke kanan, tidak juga menengok ke kiri, tapi tetap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kada assalamualaikum, kada, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu, ya. Ini kalau satu kali. Fa in sallama wahidah ustuhibba lahu an yusallimaha tilqa'a wajhihi. Wa in sallama taslimatain, dan apabila dia salamnya dua kali, ja'ala al-ula an yaminihi wa tsaniyah an yasarihi, baru dia menengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia cuma satu kali salam, maka cukup baginya assalamualaikum warahmatullahi, tanpa menengok ke kanan dan juga ke kiri. Wa in sallama taslimatain ja'ala al-ula an yaminihi wa tsaniyah an yasarihi, jika dia dua kali salam, maka dia menjadikan yang pertama itu ke arah kanannya, kemudian yang kedua itu ke arah kirinya. Wa yaltafitu fi kulli taslimatin, wa yaltafitu fi kulli taslimatin, dan dia mengarahkan pada setiap salamnya, mengarahkan kepalanya, maksudnya ke kanan dan juga ke kiri kalau dia dua kali salam tadi. Hatta yura min janibihi khadduhu, sampai terlihat oleh orang yang di sisinya itu posisi pipinya, ya. Hatta yura man an janibihi khaddahu, hatta yura man an janibihi khaddahu, sampai orang yang di sampingnya itu melihat secara jelas pipinya, ya. Hadha huwa sahih, ini adalah yang benar, yang sahih. Ila an qala, sampai perkataan walau sallama taslimataini an yaminihi aw an yasarihi aw tilqa'a wajhihi,
awil ula an yasarihi wa thaniya an yaminihi sahhat salatuhu. Seandainya dia salam 2 kali salam ya dari arah kanannya atau dari arah kirinya atau dari arah hadapannya ya, walau sallama taslimatain an yaminihi aw an yasarihi ya, seandainya dia salam 2 kali salam ya, 2 kali salam dari arah kanannya misalnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi misalnya ya, aw an yasarihi atau dari arah kirinya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ya, aw tilqa'a wajhihi atau di hadapannya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Ini yang mengatakan 2 kali salam tadi ya, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, atau dari arah depannya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata beliau sahhat salatuhu, maka salatnya sah, wa hasalat taslimatan, dia telah membaca 2 kali salam, walakin fatatul fadilah fi kaifiyatihima ya, jadi salatnya sah ya, salamnya sah dan dia mengamalkan 2 salam, namun dia kehilangan pahala keutamaan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang diamalkan oleh Nabi menurut ijma para ulama itu adalah salam yang pertama ke arah kanan, salam yang kedua ke arah kiri. Jadi jangan misalnya ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi misalnya, wah salah sembahyangnya, itu jangan adalah ya, berarti orang itu pada pernah membaca atau mempelajari fiqih muqarin, fiqih perbandingan. Jadi kitab ini adalah merupakan salah satu kitab fiqih perbandingan ya. Nah itu masalah salam ya, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullahu taala sunanus salat, sunnah salat. Nah, jadi selesai masalah rukun ya. Kemarin kita sudah dari awal sampai yang hari ini terakhir masalah salam, itu adalah masalah yang berhubungan dengan rukun ataupun fardu salat. Yang berikutnya sunanu as-salati, sunnah salat. Lis salati sunanun, salat memiliki sunnah. Yustahabbu lil musalli an yuhafidha 'alaiha liyanala thawabaha, nadhkuruha fima yali. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk menjaga sunnah salat tersebut, supaya dia mendapatkan pahala dari salat tersebut secara sempurna. Di antaranya kata beliau, di antara sunnah salat tersebut ya, yang pertama raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Nah, apabila mengangkatnya ya disunnahkan. Qala al-muallif rahimahullah yustahabbu an yarfa'a yadayhi fi 4 halat. Disunnahkan baginya untuk mengangkat kedua tangannya dalam 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Al-ula inda takbiratil ihram ya, inda takbirati al-ihram. Yang pertama ya adalah ketika takbiratul ihram ya. Pertama Allahu akbar, takbiratul ihram ya. Ini menurut muallif rahimahullah itu adalah kondisi ataupun letak disunnahkan dalam mengangkat tangan. Qala Ibnul Munzir, berkata Imam Ibnul Munzir rahimahullah, lam yakhtalif ahlul ilmi, tidaklah berbeda pendapat para ahli ilmu dalam hal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi idza iftataha as-salah. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika memulai salat ya. Wa qala al-Hafidz, berkata Hafidz Ibnu Hajar, jadi mengangkat tangan takbiratul ihram itu berbeda pendapat, antara ada yang mengatakan itu hukumnya wajib, ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah ya. Lam yakhtalif ahlul ilmi,
Jadi para ahli ilmu tidak berbeda pendapat tentang masalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengangkat kedua tangan sedang ketika memulai salat. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, innahu ruya raf'ul yadaini fi awal as-salah, rawa raf'al yadaini fi awal as-salah 50 sahabiyan, bahwa sesungguhnya telah meriwayatkan mengangkatnya kedua tangan ketika salat oleh 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 50 orang sahabat Nabi ini adalah merupakan bisa dikatakan sebagai riwayat yang mutawatir, ya, riwayat yang kuat sekali. Jadi riwayat mutawatir itu adalah diriwayatkan oleh orang yang banyak sekali, ya. Tidak hanya 3, 4, 5 orang, tapi puluhan orang, ya. Minhum al-ashrah al-mashhud laha bil jannah. Di antara mereka itu ada 10 orang yang disaksikan masuk ke dalam surga, ya. 10 sahabat yang utama, ya, yang meriwayatkan bahwa mengangkat tangan ketika memulai salat. Kemudian lagi warawal Baihaqi an al-Hakim, meriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Al-Hakim, beliau berkata, la na'lamu sunnah ittafaqa ala riwayatiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه مع تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. Kami, kata Imam Al-Hakim rahimahullah, tidak mengenal sunnah yang riwayatnya tersebut disepakati oleh para khulafa yang 4, para khalifah yang 4, dan 10 orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Kemudian setelah mereka daripada para sahabat-sahabat yang lain, sekalipun mereka terpencar-pencar di berbagai wilayah-wilayah Islam, ya, kecuali sunnah ini, maksudnya sunnah mengangkat tangan ketika memulai salat. Qala al-Baihaqi rahimahullah, berkata Imam Baihaqi rahimahullah, kama qala ustazna Abu Abdullah, inilah sebagaimana yang telah dikatakan oleh ustaz kami yaitu Abu Abdullah, maksudnya Imam Al-Hakim rahimahullah. Ini adalah merupakan guru daripada Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Sifatur rafa. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengangkat tangan tersebut, ya. Apakah maka ini atau maka ini? Nah, ini dijelaskan di sini. Qala al-muallif rahimahullah, warada fi sifati raf'il yadaini riwayatun muta'addidah. Dalam hal ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang tata cara mengangkat tangan tadi. Wal mukhtar alladhi alaihi al-jamaahir, dan yang dipilih, ya, yang kebanyakan para jumhur ulama berpendapat dengannya, maksudnya riwayat yang banyak diamalkan itu adalah annahu yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan beliau hadwa mankibaihi, setinggi bahu, selaras sejajar dengan bahu beliau. Bihaitsu, makanya apa rinciannya, tuhadil atraf asabi'ihi a'la udunaihi, ujung-ujung jari beliau itu berada di bagian atas telinga beliau, sejajar dengan bagian atas telinga beliau. Bagian atas telinga di sini, ujung-ujung jari, ya, jari yang paling tinggi itu adalah jari tengah. Nah, ini berada di atas bagian telinga, sejajar dengan bagian atas telinga. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi, adapun kedua jempolnya berada sejajar dengan syahmatai udunaihi. Ya, syahmatai udunaihi itu adalah bagian telinga yang paling bawah, yang ada apa namanya, daging empuk ini, daging empuk ini. Nah, ini, jadi yang bagian jempolnya itu sejajar dengan bagian bawah telinga, kemudian bagian atasnya itu sejajar dengan bagian atas telinga. Jadi mengangkat tangan setinggi bahu,
dengan posisi jarinya bagian atas sejajar dengan bagian atas telinga dan jempolnya sejajar dengan bagian bawah telinga. Faqala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa bihadza jama'a asy-Syafi'i baina riwayat al-ahadits fastahsana an-nasu dzalika minhu. Dengan demikian Al-Syafi'i rahimahullah mengumpulkan di antara riwayat-riwayat hadis-hadis ini, fastahsana an-nasu dzalika minhu, dan orang-orang pun mengamalkan ya sebagian dari riwayat-riwayat tersebut. Wa yustahabbu an yamudda asabi'ahu waqta ar-raf'i, dan juga dianjurkan disunnahkan untuk menegak luruskan jari jemarinya ke atas ketika dia mengangkat tangan ya. Jangan kayak ini misalnya ya, kayak ini atau kayak ini misalnya, tapi tegak lurus ke atas. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila shalah rafa'a yadayhi madda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri tegak hendak salat, beliau mengangkat kedua tangan beliau madda. Madda ini artinya menegakkan jari jemari beliau ke atas. Yang ini juga nah itu janganlah jika pakai ini. Rawahu khamsah ila Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-khamsah, para perawi yang 5 kecuali Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya, waktu rafa, apabila itu mengangkat tangannya, yang dari an yakuna raf'ul yadayni muqarinan bi takbiratul ihram atau mutaqaddiman 'alaiha, bahwa mengangkat tangannya itu adalah ketika dia takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, atau mutaqaddiman 'alaiha, atau terlebih dahulu daripada mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ada dua macam, Allahu akbar atau Allahu akbar atau Allahu akbar. Nah ini ucapan takbiratul ihramnya berdudi lah, ucapan takbiratul ihramnya berdudi. Fa'an Nafi', dari Nafi' radhiyallahu ta'ala rahimahullah, anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi as-salati kabbara wa rafa'a yadayhi, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau apabila masuk hendak salat, ya, berdiri masuk hendak salat, maksudnya kabbara, beliau mengucapkan takbir Allahu akbar wa rafa'a yadayhi, dan juga mengangkat kedua tangannya. Ini baik-baik ya, mengangkat takbir dan mengangkat tangan dan baik-baik mengucapkan takbir. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu disandarkan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Rawahu Bukhari wa Nasa'i wa Ibnu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Dawud, Abu Dawud. Wa anhu, ya, wa anhu qal, darinya juga, maksudnya dari Ibnu Umar. Jadi ada dua riwayat. Qala, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibaihi aw qariban min dhalika, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau bertakbir, takbiratul ihram maksudnya, hatta yakuna hadwa mankibaihi, sampai posisi daripada mengangkat tangan itu adalah sejajar dengan kedua bahu beliau, au qariban min dzalika, atau yang mendekati dengan itu, maksudnya yang mendekati dengan kedua bahu. Jadi kurang lebih sedikit ada masalah. Kurang dari sedikit misalnya ke bawah atau ke atas sedikit juga ada masalah. Amma taqaddum raf'il yadaini ala takbiratul ihram, adapun
mendahulukan mengangkat tangan daripada takbiratul ihram, daripada mengucapkan takbirnya. Jadi kayak tadi mengangkat tangan dahulu, hanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah itu faqad jaa an Ibnu Umar. Yang demikian itu juga adalah riwayat Ibnu Umar. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar subhanallah beliau meriwayatkan dua cara ya. Pertama tadi berimbai Allahu Akbar, yang kedua adalah dengan mengangkat dahulu baru bertakbir. Ibnu Umar qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna bihajmi mankibaihi thumma yukabbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sidin salat, maka beliau mengangkat kedua tangan sidin setinggi atau sejajar dengan bahu ya, thumma, kemudian setelah itu thumma. Jadi thumma ini adalah merupakan huruf ataf yang maknanya adalah berjeda ya, ada jeda. Jadi setelah beliau mengangkat tangan, lalu sedikit ini hanya beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Nah itu jadi ada jeda beberapa detik setelah beliau mengangkat tangan, baru beliau mengucapkan takbir. Nah ini juga adalah riwayat dari Ibnu Umar. Jadi yang mengucapkan berimbai dengan takbir itu riwayat Ibnu Umar. Yang cara yang kedua yaitu beliau mengangkat kedua tangan, baru setelah itu mengucapkan takbir, itu juga riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kita di sini dulu pembahasan kita karena sudah masuk waktu isyraq. Ini saja bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun pribadi dan juga kita sekalian. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.